Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi dari rangkaian hambatan atau rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu merupakan rangkaian yang disusun pada satu garis. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ya gambar untuk rangkaian seri. Jadi, hambatan atau resistansinya atau R itu dia berada pada satu garis lurus ya. Pada rangkaian seri terdapat beberapa hal yang berlaku. Yang pertama adalah untuk arus, di mana arus total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, adik-adik, ini adalah beda potensial atau sumber tegangannya. Untuk yang garisnya lebih panjang, ini adalah kutub positif, sementara untuk garis yang lebih pendek, ini adalah kutub negatif. Nah, arus dia itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Artinya, arus total yang di sini ya, dia itu akan mengalir ke sini ya, kemudian akan melewati R1. Nah, pada saat R1, maka arusnya itu disebut dengan I1. Kemudian melewati R2 berarti namanya I2, kemudian ke R3 berarti arusnya adalah I3, dan terus kembali ke kutub negatif. Nah, arus total yang di sini itu akan sama dengan arus yang terdapat pada R1, arus yang terdapat pada R2, dan arus yang terdapat pada R3. Nah, yang selanjutnya adalah tegangan total. Nah, tegangan total ya atau V total yang di sini itu adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, kemudian untuk hambatan total atau hambatan pengganti atau R total itu diperoleh dari penjumlahan antara R1, R2, dan R3. Nah, perlu diketahui ya adik-adik bahwasanya untuk R-nya ini disesuaikan. Jadi maksud sama dengan titik-titik ditambah titik-titik itu maksudnya adalah disesuaikan kembali kepada soalnya. Jikalau di soalnya cuma 2 aja, berarti adik-adik cukup gunakan R1 dan R2 saja. Tapi kalau seandainya dia jumlahnya 4, 5, dan seterusnya, berarti tinggal ditambah aja. Semisal untuk R totalnya berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Oke, sorry ya. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang disusun berjajar. Nah, posisinya seperti ini, maksudnya berjajar. Kemudian dia itu memiliki titik percabangan. Nah, ya. Kemudian pada rangkaian paralel itu juga ada membahas mengenai I total, V total, dan R total. Pada rangkaian paralel, hal yang berlaku ini dia kebalikan dari rangkaian seri. Nah, kalau di arus total rangkaian seri itu dia sama dengan, kalau di rangkaian paralel dia itu dijumlahin. Nah, ibaratkan gini ya, saya lupa untuk menganalogikan mengenai arus. Arus itu dianggap kayak dapat dikatakan seperti air, analoginya seperti air. Kemudian untuk garis kabelnya ini ya atau rangkaiannya ini dia ibaratkan sebagai sebuah pipa. Nah, kalau seandainya analoginya ada air yang dimasukin ke dalam pipa, kemudian dia menemukan titik percabangan, maka akan ada air yang mengalir pada sisi atas, sisi tengah, dan sisi bawah. Nah, untuk berapa banyaknya air yang mengalir pada sisi bagian atas, tengah, maupun bawah, itu dia bergantung kepada resistansinya lagi. Jadi, nggak harus misalnya karena dia 3 cabangnya berarti yang di atas sepertiga, yang di tengah sepertiga, di bawah sepertiga. Enggak gitu. Dia enggak selalu sama pembagiannya, tergantung kepada resistansinya kembali. Nah, kemudian untuk arus total ya yang bersumber dari sini itu adalah penjumlahan dari arus yang terdapat pada R1, arus yang terdapat pada R2, dan arus yang terdapat pada R3. Seperti itu. Nah, sementara untuk V totalnya ya, itu adalah V total yang di sini ya atau dari sumber tegangan itu sama dengan V yang terdapat pada R1 sama dengan V yang terdapat pada R2 dan sama dengan V yang terdapat pada R3. Nah, kemudian untuk R totalnya
dia sama juga di jumlah ya seperti rangkaian seri, hanya saja dia menggunakan 1 per. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Nah kemudian kalau seandainya ya adik-adik di soalnya itu dia hanya 2 R-nya aja, misalnya R1 dan R2, untuk mencari R total adik-adik bisa menggunakan persamaan ini. R total sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Oh ya, saya lupa jelasin untuk analogi arus total ya pada rangkaian seri. Untuk analoginya itu dia sama seperti rangkaian paralel, yaitu air yang mengalir pada suatu pipa. Jadi kalau seandainya ini adalah sumber airnya, ibaratkan keran gitu ya, maka banyaknya air ya yang bersumber dari sini dan banyaknya air yang mengalir pada R1, R2, dan R3 itu dia akan tetap sama karena tidak ada yang dibagi-bagi. Semoga bisa dipahami adik-adik. Untuk pembahasan soalnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.